wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifani dengan NIM 2101072050, berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Nah, baiklah, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai operasional kredit. Nah, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu mengenai definisi dari kredit. Kredit ini diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dengan si peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk transaksi kredit sendiri tidak akan mungkin berjalan dengan lancar-lancar saja. Pasti akan mengalami yang namanya kemacetan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari kredit macet, kemudian faktor penyebab kredit macet, kemudian dampak dan penyelesaian dari kredit macet. Nah, baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kredit macet. Kredit macet adalah suatu kondisi yang bisa saja menimpa semua orang, di mana debitur baik individu maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu. Nah, selanjutnya faktor penyebab terjadinya kredit macet. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya memiliki risiko. Nah, setiap manusia tentu tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian. Untuk itu, kita bisa meminimalisir risiko yang terjadi dengan beberapa cara seperti memperketat tim analisis kredit. Yang kedua, untuk pihak bank atau penyalur kredit, ada baiknya untuk tidak terlalu ekspansif dalam mengejar targetnya. Yang ketiga, membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri. Yang selanjutnya, menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam. Yang selanjutnya, menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa. Selanjutnya, merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Ini dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan atau ketidakstabilan lainnya. Nah, secara umum, penyebab dari kredit macet itu yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approve, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi atau yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukan pinjaman untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Nah, selanjutnya yaitu dampak kredit macet. Ada 3 dampak kredit macet. Yang pertama, perkembangan layanan keuangan menurun. Kondisi kredit macet tidak hanya akan mempengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah.
namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana peminjam harus menjaga nilai NPL-nya agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya. Jika hanya ada satu atau dua kreditur saja yang mengalami kredit macet, memang tidak akan masalah. Tapi jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dan dari lembaga keuangan tersebut pasti akan terus meningkat. Nah, dampak yang kedua yaitu ekonomi negara pun juga terancam. Nah, meningkatnya kredit macet akan membuat pihak perbankan meningkatkan kekuatan struktur permodalan usahanya. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan meningkatkan porsi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang sering disingkat menjadi PPAP. Nah, ketika pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor real secara otomatis. Sehingga hal tersebut akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit. Menurunnya kemampuan tersebut jelas akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Terlebih lagi, hal tersebut juga akan berimbas negatif pada krisis global. Untuk itu, sumber terbaik lainnya yang diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi adalah kredit perbankan ini sendiri. Namun, jika kondisi kredit macet terjadi, maka pihak bank tentunya akan menekan adanya pengajuan kredit. Dan mereka akan kehilangan minat untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan ekonomi. Nah, dampak yang ketiga yaitu debitur dapat mengalami kesulitan pengajuan kredit. Riwayat atau histori dari kegiatan kredit macet ini atau gagal bayar akan selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan BI checking. Nah, hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa yang akan datang. Selain itu, juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan BI checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Hal tersebut masih bisa dipahami karena tentunya pihak perusahaan ingin mempekerjakan karyawan yang bebas dari berbagai kondisi masalah keuangan yang kedepannya bisa saja memperburuk nama perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu penyelesaian dari kredit macet. Ada 3 cara. Yang pertama, rescheduling. Hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi kredit macet adalah dengan mengajukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, kemudian jumlah pembayaran bunga atau jumlah pembayaran setoran dana. Dengan melakukan cara ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan berbagai cara untuk melunasi kreditnya. Nah, penyelesaian yang kedua yaitu reconditioning. Nah, dalam langkah ini, pihak kredit tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihan, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan.
Cara lainnya adalah dengan mengubah jangka waktu peminjaman, perubahan pembayaran, dan juga cara lainnya. Nah, yang ketiga, restructuring. Langkah terakhir yang mungkin mampu membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macetnya adalah dengan restruktur atau melakukan penataan ulang. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan mengalami pengurangan suku bunga kredit, pemotongan denda, dan juga menambah waktu angsuran dan lain-lain. Cara ini adalah cara yang terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak kreditur untuk mampu menyelamatkan dari kredit macet. Untuk itu, disarankan agar pihak kredit mampu bertanggung jawab dan mencari cara tentang bagaimana prosedur yang diperlukan untuk bisa melakukan berbagai langkah tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.